It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About
Imam suaranya dibuka dulu. Yang lainnya tutup. Acara yang keempat adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Jenny Mulyansyah. Kepada Saudara Jenny Mulyansyah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah sebelum kita memulai berdoa, kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam, mohon izin untuk memimpin doa. Dan bagi yang beragama selain Islam untuk dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat ini dalam rangka pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru 2020 Universitas Bina Dharma, dengan memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan pada kami, sehingga kami bisa berkumpul di acara yang hikmat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran, dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan pada kami, untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian kami dalam membangun kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Ya Allah, ya Tuhan Maha Kuasa, seperti yang kita tahu, bangsa kami sedang mengalami berbagai musibah. Berikanlah kepada kami agar selalu dalam lindungan-Mu, dan berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit dalam keadaan yang sulit ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkan kepada kami para mahasiswa universitas yang baru ini. Berikanlah kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi PKKMB, khususnya selama menempuh proses pendidikan nantinya. Bentangkanlah jalan kemudahan bagi mereka. Jadikanlah mereka insan yang jujur, inisiatif, berwawasan, dan aktif. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak dosen kami, dosa para pemimpin kami, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Jenny Mulyansyah yang telah berkenan memimpin doa pada acara hari ini. Acara yang kelima adalah dari Dekan Fakultas Teknik kepada Bapak Dr. Firdaus MT. Saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Bina Dharma, dosen-dosen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Bina Dharma, adik-adik himpunan, kemudian pihak-pihak yang ikut membantu atas terselenggaranya acara ini. Tak lupa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesehatan, kita mampu berkumpul ya walaupun secara virtual ya, secara daring, yang mungkin baru tahun ini kita mengalaminya. Biasanya kita offline ya, kita ketemu secara langsung bertatap muka. Mahasiswa baru kita sambut ya di aula, kemudian nanti kita ada acara pengenalan kampus ya oleh himpunan. Nah, tapi ini karena kondisinya yang sekarang ya bukan hanya kita saja mengalaminya, hampir semua ya, bukan hampir semua, semuanya ya. Jadi diterapkan secara daring saja. Ya, jadi tapi tidak mengurangi ya suasana penyambutan untuk mahasiswa baru, terutama untuk di Fakultas Teknik. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru ya di Fakultas Teknik. Jadi di teknik ini ada 3 program studi, ada teknik sipil, teknik elektro, dan teknik industri. Ya, jadi selamat datang. Tadi Bapak lihat di depan nama adik-adik ini sudah ada kode ya. Jadi TE teknik elektro,
TS Teknik Sipil dan TI Teknik Industri ya. Jadi sudah ke program studi masing-masing. Perlu adik-adik ingat ya, jadi nanti adik ini sudah memasuki fase baru, terutama yang baru tamat dari SMA. Ya, jadi kita ini punya 2 program di sini ya, di Fakultas Teknik ini khususnya ya. Jadi ada kelas karyawan dan ada kelas reguler. Jadi kelas karyawan ini bisa saja yang sudah tamat sekian tahun, kemudian sudah bekerja, kemudian melanjutkan sekolah ya. Ada yang fresh dari SMA gitu, melanjutkan ya. Jadi kita punya 2 ya. Jadi bagaimanapun juga adik-adik ini adalah masuk pertama kali ke kampus Universitas Bina Dharma ya. Jadi selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Teknik. Ya, salah satu misi dari Fakultas Teknik ini adalah mempersiapkan SDM ya, terutama SDM teknik yang handal, cerdas, terampil dan mumpuni ya. Itu cita-cita kami dari awal ya. Jadi Fakultas Teknik ini berdirinya tahun 2002. Jadi lebih kurang sudah berjalan lebih kurang 18 tahun ya. Jadi berjalan 18 tahun, kita berkembang ya. Mulai dari kecil sekarang sudah mulai ya besar ya, besar. Dan ada program studi yang sudah membuka pendidikan lanjut ya untuk S2. Sipil sudah punya S2. Nanti kalau adik-adik yang tamat dari sipil, dari apa untuk melanjutkan ke S2 sudah bisa ya ke sana. Kita sudah punya program studi S2. Untuk kuliah ya, terutama yang baru tamat SMA atau masuk ini ya, pola pendidikan ya kuliah untuk ya agak berbeda dengan yang adik-adik alami di bangku sekolah ya. Jadi polanya berbeda ya. Jadi hal yang mendasar adalah tidak kita itu kuliahnya dari pagi sampai dengan sore atau siang ya seperti SMA ya. Jadi kita itu nanti kuliahnya bisa saja acak ya, disesuaikan dengan jadwal yang adik terima nanti ya. Bisa saja nanti pagi, ada lagi nanti siang atau sore, ada mungkin satu hari itu tidak kuliah mungkin ya. Mungkin besoknya padat penuh ya. Jadi disesuaikan. Nah, itu pola yang seperti itu adik harus mulai beradaptasi. Kemudian di perkuliahan ini nanti adik kenal yang namanya SKS ya. Jadi untuk mencapai sarjana, karena ini semuanya di Fakultas Teknik ini kita hanya punya satu program saja, program sarjana S1, maka minimal SKS yang harus ditempuh ya di semester itu adalah berjumlah 144 SKS. Ya, jadi lebih kurang 8 semester ya. 8 semester yang wajib ditempuh untuk mencapai 144 SKS ya. Jadi untuk mencapai sarjana harus ditempuh dengan 144 SKS. Ya, nanti dibagi 144 SKS itu ya per semesternya. Nanti kita kenal yang namanya semester. Ya, ada semester 1, semester 2, 3, 4 sampai dengan 8. Ya, rata-rata per semester itu lebih kurang sekitar 20, 21, ada 22, ada nanti yang semester ke atas sudah mulai kurang. Ya, jadi lebih kurang seperti itu. Ya, jadi nanti per mata kuliahnya itu untuk yang adik-adik yang baru ini rata-rata semuanya 3 SKS per mata kuliah. Jadi ditempuh ya. Kalau 3 SKS itu lebih kurang kalau perkuliahannya itu 3 kali 45 menit. Ya, perkuliahan. Ya, tatap muka. Ya. Karena sekarang sistemnya adalah daring, semuanya lewat daring ya. Nanti adik-adik itu perkuliahannya dibagi 2. Ya. Satu sistem e-learning, nanti sebagian sistem learning, kemudian perkuliahannya secara virtual. Ya, jadi adik-adik harus menyiapkan ya. Kok Bina Dharma seperti itu sih ya? Harus semua kampus menerapkan seperti itu, bukan Bina Dharma ya. Semua kampus wajib melakukan kuliah online ya. Jadi kita juga begitu. Jadi mau nggak mau harus dilakukan ya. Jadi adik-adik itu tadi ya, harus menyiapkan kuota semua ya untuk internet ya. Menyiapkan ya sarana-prasarana karena perkuliahan semua disampaikan secara daring ya. Ada nanti adik mungkin sudah diterangkan bahwa ada yang namanya e-learning ya. Adik hanya bisa masuk e-learning
apabila nama adik sudah terdaftar di sana. Ya, rata-rata untuk yang S1 baru itu semuanya sudah terdaftar. Ya, jadi jangan ketinggalan, harus rajin membuka, ya, mengupdate kembali, ya, melihat, ya, di e-learning, kemudian jadwal perkuliahan nanti akan disampaikan oleh dosennya, ya, via ketua kelasnya, ya, secara virtual, ya. Salah satu menggunakan Zoom, ya, nanti akan, ya. Jadi bisa saja nanti polanya ya seperti Bapak ini, ya, menyampaikan bahan, kemudian nanti ada yang menyiapkan papan tulis di rumah, ya. Jadi dosennya juga mengajarnya di rumah kebanyakan, ya. Jadi masing-masing, ya. Nanti ya dosennya, ya mahasiswanya harus berimprovisasi, ya, terutama dosen, ya, bagaimana cara menyampaikan materi perkuliahan, ya, materi yang akan kita ajar itu bisa diterima oleh mahasiswa, ya. Seperti Bapak sekarang ini mempersiapkan gitu, ya. Kita minggu depan sudah mulai kuliah, menyiapkan, ya. Apalagi kita di teknik, ya, terutama dosen-dosen teknik ini, ya, tidak bisa seperti ilmu sosial, ya, hanya bercerita PowerPoint kemudian dipaparkan, ya. Kita harus menghitung, ya, ada rumus matematikanya, rumus apanya semua, ya, harus dijelaskan gitu, ya. Nah, ini menyiapkan, ya, bagaimana dengan keterbatasan yang ada ini tidak mengurangi, ya, bobot atau nilai daripada materi yang akan kita berikan dosen. Nah, ini dosennya juga berpikir keras sekarang, ya. Masuk Bapak ini dalam beberapa minggu ini menyiapkan bagaimana sih, ya, biar media pembelajaran ini bisa mengajar. Memang tidak akan sebagus kalau kita tatap muka gitu, ya, tapi akan diminimalisir, ya. Kita akan membuatkan yang terbaik lah untuk para mahasiswa, ya. Jadi bapak-bapak dosen ini sekarang lagi menyiapkan, ya. Jadi mulai minggu depan kita sudah masuk perkuliahan baru, ya. Jadi adik-adik sudah mulai, ya, mempelajari apa saja sih yang perlu dipersiapkan, ya. Kemudian yang paling penting lagi di Universitas Bina Dharma ini semuanya bersifat online, IT, ya. Jadi apapun sudah ada di IT. Jadi tolong pelajari dengan baik dan benar, ya. Nanti kalau tidak dipahami, adik-adik bisa ketinggalan, ya. Banyak yang hanya ikut kuliah tanpa mengetahui bahwa dia belum mendaftar, belum secara ininya belum terdaftar di universitas. Tiba-tiba di ujung nanti mau mengupload nilai, dosennya nggak bisa karena namanya nggak ada, ya. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Jadi ikuti aturan, semua apa yang sudah menjadi kewajiban adik itu dipenuhi, ya. Ada pepatah, ya. Tak kenal maka tak sayang. Bapak ini mau memperkenalkan sedikit dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknik Universitas Bina Dharma, ya. Mudah-mudahan share screen-nya nggak jadi masalah, ya. Jadi coba Bapak share dulu, ya. Oke. Oke. Kelihatan ya semua, ya? Bisa dilihat? Slide share Pak, slide share Pak, biar penuh, biar full di slide share Pak. Oke. Oke. Udah ya? Jadi adik-adik itu sekarang ada di rumah, ya. Rumah itu istilahnya Fakultas Teknik. Rumah besarnya ada di Universitas Bina Dharma, ya. Kemudian di Universitas Bina Dharma itu ada yang namanya lagi fakultas, ya. Fakultas itu membawahi lagi beberapa program studi yang ada di dalam, ya. Kalau di universitas itu ada satu program studi, ada satu fakultas, ya. Kalau kita ada di bawah namanya Fakultas Teknik, ya. Fakultas Teknik, ya. Jadi Fakultas Teknik membawahi atau mempunyai program studi 3 di sini, ya. Ada teknik sipil, ada teknik elektro, dan teknik industri, ya. Jadi ada 3 kita mempunyai program studi, ya. Jadi berdirinya Fakultas Teknik ini 3 program studi tahun 2002, ya. Fakultas Teknik itu dipimpin oleh seorang dekan, ya, kebetulan Bapak namanya Firdaus, ya. Bapak mulai masuk ke Universitas Bina Dharma itu tahun 2006, ya, selesai sekolah dari Bandung, ya. Kemudian pindah ke Palembang, masuk mulai di kerja
di Universitas Bina Dharma tahun 2006 ya, jadi lumayan ya, cukup. Jadi 4 tahun berdirinya Fakultas Teknik, Bapak masuk ke Universitas Bina Dharma ya. Jadi Fakultas Teknik itu dipimpin oleh seorang dekan ya. Kemudian masuk kepada program studi S1 Teknik Sipil ya. Mungkin adik sudah tahu apa itu yang namanya teknik sipil ya, apa yang dipelajari ya, minimal adik yang masuk ke dalam suatu program studi itu pasti sudah mempelajari ya, apa sih yang dipelajari dan kemudian kemana sih prospek nanti kerjanya ya, apa yang nanti harus dilakukan pasti sudah ke sana ya. Nah, ini Bapak memberikan gambaran ya. Jadi seorang teknik sipil itu ini tadi ya, ilmu teknik, ilmu yang sangat tua sekali kalau Bapak cerita ya. Mulai adanya manusia hidup itu sudah ada yang namanya ilmu teknik sipil. Dia bagaimana untuk membuat rumah, bagaimana dia membuat jembatan yang dulu ya. Kita lihat itu sudah merupakan suatu teknik sipil. Jadi ilmu teknik sipil ini adalah ilmu yang merencanakan, merancang, membangun, merawat, memperbaiki atau memperbaharui. Jadi ilmunya komplit. Kalau adik mulai misalnya bangun gedung, mulai dari awal merancang, merencanakan, ya, sampai dengan bangun itu berdiri pun dia kerjaan orang sipil, termasuk merawat apa segala, ya. Nah, jadi atau membangun fasilitas dan infrastruktur, ya, seperti gedung, jalan, kereta api, jembatan, ya. Jadi komplit semua apa yang sarana infrastruktur itulah dikerjakan oleh seorang ahli teknik sipil, ya. Jadi ini, ya, kalau kita masuk teknik sipil, Bapak kasih gambaran bahwa pekerjaan nanti apa yang menekannya, nanti mata kuliahnya menyesuaikan, ya. Tidak mungkin seorang ahli teknik sipil hanya belajar seperti ilmu sosial teori, ya, pasti harus menghitung untuk membangun misalnya gedung, ya tentu harus bisa menghitung, ya. Membuat jembatan tentu harus tahu, ya, menghitungnya bagaimana membuat semua, ya. Nah, jadi konsekuensinya ke sana, ya. Jadi sebagai seorang ahli sipil, ya ini tadi, ya, prospek kerjanya cukup banyak sekali, ya, dari seorang engineer, ya, dari konsultan, dari kontraktor, ya, semua yang pembangunan, ya, apa yang ada dilihat di jalan, ya, di tempat yang orang membangun itu kerjaan orang teknik sipil. Kemudian Bapak perkenalkan ketua program studi teknik sipil. Nanti adik-adik yang ada di program studi teknik sipil akan akan diketuai oleh Bapak Dr. Andes Haji Ishak Yunus, ST, MP, ya. Jadi beliau yang akan mengetuai atau kaprodi daripada satu, ya. Adik-adik harus izin, ya, menghubungi beliau. Nanti tanya nomor WA-nya, nomor teleponnya. Apalagi sekarang untuk ketemu susah, ya. Ada mungkin ada di kampung halamannya masih, ya. Nah, jadi tolong nanti kalau dalam kondisi seperti ini bisa nanyakan WA daripada segala nanti proses apapun perkuliahan apa ya berhubungan dengan program studi teknik sipil akan dibimbing atau secara ininya akan dibantu oleh ketua program studi teknik sipil, ya. Jadi ketua program studi sipil ini dosen maupun keduanya adalah orang tua Anda selama Anda kuliah di Universitas Bina Dharma, ya, pengabdi orang tua. Jadi manfaatkan ke sana, ya, mau konsultasi apapun silahkan, ya, ke sana sama program studi sipil, ya. Yang penting jangan minta uang aja, ya, nggak punya Pak Isa nanti habis duitnya, ya. Jadi apapun yang masalah akademik persilakan untuk konsultasi dengan ketua program studi. Kemudian ada dosen-dosen yang ada teknik sipil. Jadi mohon maaf kepada Bapak dosen yang agak di luar daripada ini, mungkin nanti tidak tersebut, ya. Jadi mungkin yang ini tadi, yang dosennya sini adalah yang ada di Porlab, yang ada di sini ngajar, di macam Pak Winoto juga nanti akan sampaikan. Ada namanya Bapak Dr. Insinyur Haji Hamad Sarifudin, ya. Beliau ini dosen senior sekali, ya. Jadi sekarang beliau jabatannya sebagai selain dosen di program studi S1 juga sebagai ketua program studi S2 Magister Teknik Sipil, ya. Jadi kita sudah mempunyai 5 angkatan sekarang sipil itu, ya, S2-nya, ya. Jadi dan satu-satunya di luar daripada Unsri untuk
Buaya, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung kita yang mempunyai program S2 ya. Jadi lumayan ya perkembangan daripada Fakultas Teknik kita ya, Taman Sipil. Jadi beliau ini nanti akan ketemu, terutama nanti mungkin di semester 3, 4, 5 akan ketemu ya ke atas dengan beliau ini ya, dengan Pak Dr. Insinyur Haji Muhammad Sarifuddin. Kemudian ada lagi Ibu Insinyur Revianti Nurbeliandari ya, MT. Ya, Ibu ini lagi ngambil program doktor ya, S3. Jadi dosen ini harus meningkatkan terus mengupgrade ilmunya ya, sama untuk ini ya. Jadi lagi sekolah di UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia ya, jurusan Teknik Sipil Ibu ini ya. Kemudian ada lagi Insinyur Muklis Bastam MT ya. Beliau ini suami istri ya. Jadi Ibu Repi sama Pak Muklis ini suami istri dan dua-duanya sama-sama lagi mengambil program doktor ya di Malaysia di UKM ya. Kita doakan semoga cepat selesai dan pulang bergabung kembali sama kita ya. Gitu. Kemudian ada lagi Pak Parlin Rasat ST MT MKOM ya. Beliau ini selain dosen juga seorang apa ya? Pekerja. Maksudnya pekerja ini orang yang mengaplikasikan ilmunya langsung ke lapangan ya. Jadi beliau ini banyak bergerak di bidang jalan dan jembatan ya nanti ya. Jadi beliau ini menguasai di sana ya. Kemudian ada Ibu Nurli Gopar PhD ya, doktor ya. Ibu ini ngajar nanti di S1 Teknik Sipil ya. Beliau ini ahli geoteknik ya, jadi PAHNA ya. Jarang sekali kita di Sumatera Selatan ini punya seorang ahli geoteknik ya. Jadi kita bersyukur kita mempunyai seorang ahli geoteknik ya. Jadi kalau orang di sipil itu bukan hanya bangunan saja ya, tanah itu juga menjadi suatu masalah ya, kasus. Seperti sekarang kita lihat ya, jalan tol yang ada di Palembang sampai Lampung itu masih mengalami kendala itu ya, terutama masalah tanahnya geoteknik ya, bagaimana cara mengatas, bagaimana kemarin kita membangun jalan Palindra ya, tol Palindra itu masalah tanah di sana. Nah, Ibu ini salah satu ahlinya di sana ya, masalah geoteknik namanya kalau di sipil itu ya. Kemudian ada lagi Bapak Abraham ya, Pak Bram kalau kita panggil. Beliau ini ST, MT, kemudian kandidat doktor ya, lagi mengambil program doktor di Unsri ya, di Fakultas Teknik ya. Mudah-mudahan beliau ini beberapa waktu lagi akan selesai ya. Beliau mengajar ya di Universitas Bina Dharma, khususnya di program studi S1 ya. Kemudian nanti ada kenalnya dengan kepala Lab Teknik Sipil, namanya Pak Wanda Yuda Prawira ya. Bapak lagi cari fotonya, gambarnya nggak ketemu ya. Jadi nanti kalau Anda yang teknik sipil ke laboratorium teknik sipil akan ketemu ya. Nah, kemudian ya, ada Pak Winoto ya. Ada beberapa dosen yang bukan memang di Porlab, ada juga nanti akan mengajar di sana ya. Terutama misalnya mata kuliah umum ya, akan diajar Bapak lihat di sini ada Pak Winoto ya. Jadi kenal ya dengan Pak Winoto ketemu ya. Kemudian kita masuk kepada program studi S1 untuk teknik elektro ya. Pasti yang adik-adik yang masuk program teknik studi elektro sudah pasti tahu ya apa itu teknik elektro ya. Jadi banyak sekarang ya, elektro ini banyak menggunakan yang namanya ya perancangan, pengembangan ya. Tahunya kita biasanya elektrolistrik, tidak sekecil itu ya. Mulai robotik apa semua itu orang elektro ya, merancang ke sana ya. Jadi elektronik sebenarnya ada arus lemah dan arus kuat ya. Begitu kesananya ya. Kalau peluang kerjanya cukup banyak ya. Mau listrik ya, mau ke telekomunikasi ya, termasuk semua ya untuk energi, sebenarnya perlu orang elektro semua ya.
Untuk program studi elektro ini akan diketuai oleh seorang ibu, ya, namanya Insinyur Nina Paramita IS MSc, ya. Jadi ibu sudah cukup senior, jadi nanti ya adik-adik yang masuk program studi elektro akan ketemu sama beliau, ya. Jadi pesan Bapak juga gitu, ya, karena nanti ini ibu yang akan mengetuai program studi semua urusan, ya, mulai dari kuliah, ya, konsultasi adik nanti semua ada di program studi elektro, ya. Nanti kalau sudah selesai ini atau bagaimana, ya, silakan mencari nomor kontak ibu, ya, Ibu Nina, ya, biar mudah menghubungi beliau. Kemudian ada Ibu Indah Patriani STMT, ya, beliau sudah cukup lama, ya, mengajar di teknik elektro, namanya Ibu Indah Patriani, ya, STMT. Kemudian ada lagi namanya Ibu Normaliati Fitri, ya, STMT, MM, ya. Kemudian ada Bapak Insinyur Ali Kasim MD, ya, akan ketemu sama beliau nanti di elektro. Nah, ini cukup senior, Bapak Insinyur Sulaiman MP, ya. Rambutnya sudah putih semua, ya. Sudah senior, menunjukkan bahwa beliau ini senior sekali, ya. Rambutnya sudah putih, ya. Kemudian kita lanjut dengan program studi teknik industri. Ya, pasti yang adik-adik yang masuk teknik industri sudah tahu, ya, apa yang perlu dipelajari di teknik industri, ya. Peluang kerjanya, ya, semuanya pasti sudah tahu, ya, sudah mempelajari, ya. Jadi banyak, ya. Jadi sebagai teknik industri bukan sebagai buruh di pabrik, ya, tapi sebagai orang yang mampu, ya, mengetahui proses yang ada di dalam suatu industri, ya, mulai dari supply chain-nya bagaimana, ya, bagaimana membuat evaluasi sistemnya secara integrasi, itu semuanya akan dipelajari di dalam teknik industri, ya. Peluang kerjanya cukup banyak sekali, ya, adik pasti tahu, ya, apa saja peluang kerjanya kalau sudah selesai daripada kuliah di teknik industri, ya. Untuk teknik industri nanti akan ketemu dengan kaprodinya, ya, seorang ibu namanya CH Desi Kusmandari, ya, STMT, ya. Beliau yang akan membimbing, ya, mempermudahlah urusan adik-adik, ya, di dalam kuliah di Fakultas Teknik, ya, terutama untuk teknik industri. Jadi sama pesan Bapak, cari kontak beliau, ya, untuk biar nggak hilang, ya, terutama informasi, ya, mengenai perkembangan yang ada di prodi teknik industri. Kemudian dosen ada Dr. Insinyur Asmawati, ya, ibu, ya, cukup senior ibunya. Ibu ini baru saja menyelesaikan jadi Direktur Program Pasca Sarjana, ya. Jadi dosen itu selain sebagai dosen juga mempunyai jabatan, ya. Jadi Bapak, Bapak juga merekam diri, ya. Bapak selain sebagai dekan juga sebagai dosen, ya. Nanti dosen di program studi teknik sipil, ya. Bapak lupa, ya. Nanti yang mahasiswa yang mengambil teknik sipil akan ketemu Bapak, tapi programnya mungkin Bapak agak di semester atas, ya. Mulai 3 sampai dengan 5 nggak salah Bapak, atau 6, ya, sampai 6 Bapak akan ada di atas, ya, ada mata kuliahnya. Nah, sama dengan ibu ini, ya, ibu ini selain dosen teknik industri, beliau kemarin baru mengakhiri jabatan sebagai Direktur Pasca Sarjana, dan sekarang dia diminta menjadi Ketua Program Studi Magister Manajemen, ya. Jadi selain dosen itu, selain jabatan sebagai dosen, dia juga mempunyai suatu jabatan, ya, struktural di perguruan tinggi, ya. Kemudian ada lagi dosen teknik industri yang namanya Ibu Yanti Pasmawati SDMT, ya. Nah, ibu ini lagi sekolah ngambil program doktor, ya, di Universitas Gadjah Mada, ya. Mudah-mudahan kita doakan cepat selesai, ya, cepat bergabung kembali dengan kita di
Fakultas Teknik ya, terutama untuk teknik industri. Kemudian ada Ibu Insinyur Reni Laili MP ya, dosen di teknik industri ya, jadi cukup senior Ibu ini ya. Kemudian ada lagi Insinyur Amaluddin Zahri MP ya, dosen di teknik industri nanti ya. Kemudian ada Pak M. Kumroni Makmuri ST MSc ya. Jadi beliau juga adalah dosen juga di teknik industri. Kemudian ada Ibu Septa Hardini STMT ya. Kemudian ada lagi Bapak Andreas Anwar ya, STMT. Jadi Bapak Andreas ini selain dosen juga nanti akan masih dia memegang laboratorium. Ya, jadi nanti ada praktikum, Pak Andreas Anwar juga akan memegang ke sana. Ya. Jadi selain dosen, Pak Andreas juga sebagai laboratorium, ya, ketua laboratorium di teknik industri. Ya. Oke, jadi itulah penjelasan ya untuk dosen-dosen, kaprodi sama pun dosen. Nah, mohon maaf kepada Bapak yang di luar daripada ini juga ada seperti Pak Winoto nanti ya, ada Pak Dr. J. Makmun ya. Kemudian itu adalah dosen-dosen yang akan mengampu terutama dosen di mata kuliah umum ya. Beliau juga mengajar di prodi-prodi ya, terutama ada di teknik sipil, ada di teknik elektro maupun di teknik industri ya. Kita kembali ke awal ya. Jadi nanti perkuliahan, Bapak kembali lagi, perkuliahan kita Fakultas Teknik ini secara daring ya. Bisa saja nanti secara virtual maupun e-learning. Jadi nanti ada kombinasi, kemudian nanti akan dijelaskan ya, terutama oleh kaprodi ada wacananya nanti ya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu kaprodi tolong menjelaskan ya kepada para mahasiswanya bagaimana sih proses belajar mengajarnya, terutama dengan kondisi yang sekarang yang baru ya jadi mahasiswa ya. Jadi cukup maklum aja deh ya. Adik mungkin baru bingung, kami yang lama saja dengan proses yang baru ini juga bingung juga gitu ya. Jadi bagaimana kita menemukan pola yang begini ya. Jadi semuanya bingung ya. Nah, tapi kita akan berusaha sebaik mungkin ya. Jadi Bapak rasa cukup ya kata pengantar dari Bapak, sambutan dari Bapak, sama Bapak mengingatkan ya. Selamat bergabung di dalam keluarga Fakultas Teknik Universitas Bandung. Kemudian Bapak berpesan ya perhatian khusus untuk perhatian masalah akademik ya. Jadi ikuti proses belajar mengajar ini dengan benar ya. Jadi memang agak berbeda dengan yang waktu kita di SMA, prosesnya berbeda. Yang paling penting adalah harus mengupdate terus ya, mengupdate terus ya, apa saja kegiatan, apa saja pengumuman semua ya, aturan yang ada di Universitas Gunadarma ya. Jadi kalau kita bisa mengikuti proses belajar mengajar ya, proses misalnya bimbingan nanti ya, Bapak doakan semoga adik-adik lancar perkuliahannya ya, mengharapkan tepat waktu ya. Jadi jangan lama-lama. Kami ya, kalau semakin banyak yang lama, semakin numpuk. Ya, bukan hanya adik saja, orang tua adik yang harus mengeluarkan biaya lebih, apalagi yang kerja, ya karyawan. Ya, bukan berarti lama itu akan hemat. Ya, semakin lama biayanya juga akan semakin besar. Ya, beban orang tua menyekolahkan adik juga semakin besar. Ya, jadi tolong konsentrasi. Kemudian adalah kita rasa bersyukur, ya kepada Allah, karena kita ini hanya sekian persen dari penduduk Indonesia ini yang masih diberi kesempatan untuk kuliah. Ya, tolong dimanfaatkan. Ya, banyak yang ingin kuliah tidak mungkin dengan kendala atau situasi yang lain yang tidak memungkinkan. Jadi kita wajib bersyukur. Manfaatkan waktu dan peluang ini sebaik-baiknya. Ya, selesaikan sekolah dengan tepat waktu. Ya, itulah kewajiban adik. Ya, terutama untuk meringankan beban orang tua. Ya, jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan. Doa kami menyertai adik-adik, semoga lancar kuliahnya di Fakultas Teknik Universitas Gunadarma. Mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya atas penyampaian Bapak ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas kata sambutan dari Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Firdaus MT. Acara yang keenam adalah materi dari Ibu CH Desi Kusmindari STMT. Kepada Ibu CH Desi Kusmindari STMT, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Imam. Saya tambahin sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Tidak semua kaprodi akan mengisi karena waktunya terbatas. Ini tadi sebenarnya ada pertanyaan Pak Dekan. Pertanyaan dari Muhammad Kurnia Iksanullah. Izin bertanya mengenai jam mata kuliah terkait pembelajaran daring. Apakah jam pelajaran mata kuliah sesuai jadwal yang sudah tertera di Sisvo dan e-learning? Mau dijawab Pak? Halo, ya, Bu Desi. Halo, jadi secara umum biasanya pembelajaran itu disesuaikan dengan jadwalnya. Nanti ada kemungkinan harusnya setiap kaprodi nanti memberikan kontak ketua kelas ke dosen pengajar masing-masing. Karena nanti di dalam e-learning itu ada yang namanya virtual class, dan virtual class ini tidak setiap minggu akan ada gitu ya. Jadi virtual class itu hanya akan dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan dosen dengan mahasiswa. Tetapi kalau bisa pertemuan pertama itu kalau bisa kita melakukan virtual class dulu, kemudian baru nanti pembelajaran e-learning. Betul. Begitu. Ada tambahan mungkin Pak? Ya, jadi terutama untuk virtual class ya. Jadi kita nanti pesan juga kepada para dosen kalau dapat ketemu dulu ya, masuk ke secara langsung untuk ya kita kalau buat sesuatu itu kan perkenalan namanya ya, buat aturan segala. Sama untuk pesan Bapak untuk para mahasiswa karena ini virtual class ya, tolong hadir ya, kamera harus buka, berpakaian dengan rapi ya, jangan mentang-mentang bangun tidur seolah-olah kita itu hadir di kelas, itu pingin kita ya. Nah kemudian nanti buatlah kesepakatan ya, betul kata Bu Desi, tidak setiap minggu kita virtual kelas, ada jadwalnya nanti. Kemudian juga kemungkinan nanti ada dosen yang kelasnya mengajar ya, ada 3 kelas misalnya ya, atau 2 kelas dengan materi yang sama ya. Mungkin nanti akan dicari waktu yang bersamaan yang bisa kena semua antara 2 kelas itu, mungkin dosennya hanya mau mengajar 2 kelas dengan 1 kali pertemuan ya, digabung. Ya, nanti itu tergantung kepada kesepakatan ya. Jadi yang paling penting pesan kepada dosen ya, yang mulia, silakan ketemu dulu ya dengan para mahasiswanya ya, aturlah yang terbaik ya. Ya, baik untuk dosennya dan baik juga terutama untuk mahasiswanya. Oke itu Bu, silakan. Silakan Bu Desi. Ya, oke, teman-teman mahasiswa saya akan lanjutkan. Jadi selamat datang di Fakultas Teknik, mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Bina Dharma Palembang tahun akademik atau angkatan 2020. Nah, tadi Pak Dekan sudah cerita sedikit tentang visi Fakultas Teknik. Jadi kalau ditulis secara tulisan, ini adalah visi fakultas kita, menjadi fakultas teknik yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis teknologi informasi berstandar internasional pada tahun 2025. Nah, kemudian Fakultas Teknik memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berstandar internasional melalui pemanfaatan teknologi informasi, mempersiapkan para lulusan untuk memperoleh standar moral dan integritas yang baik, memiliki sikap dan perilaku yang responsif, kooperatif, dan kreatif, sehingga memiliki keunggulan kompetitif, melakukan kajian hasil riset untuk diaplikasikan bagi kepentingan masyarakat secara profesional yang berstandar internasional,
membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan yang kuat sehingga memudahkan pertukaran ilmu pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme yang saling menguntungkan, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, dan pelatihan. Dan yang terakhir misinya adalah melaksanakan pengabdian dengan pengembangan teknologi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi teman-teman mahasiswa bisa lihat bahwa kata kuncinya ada dua, berstandar internasional dan teknologi informasi, sesuai dengan visi misi dari Universitas Bina Dharma. Kita punya 3 program studi, tadi sudah dibilang sama Pak, ya kan? Ada teknik sipil, teknik elektro, dan teknik industri. Saya membiasakan saja kalau mau disingkat jadi TS, TE, dan TI. Harusnya TI itu bukan teknik informatika ya, tapi teknik industri. Oke, hore semuanya, saya jadi mahasiswa, terus kalau udah jadi mahasiswa ngapain? Kalau mahasiswa sekarang Anda adalah individu yang belajar di tingkat perguruan tinggi, seperti Pak Dekan tadi bilang, beda belajar di perguruan tinggi dengan di SMA. Di sini mahasiswa harus mandiri, semuanya harus dilakukan atas inisiatif sendiri. Nah, ada beberapa istilah nanti yang teman-teman mahasiswa akan sering dengar. Salah satunya tadi sudah diucapkan oleh Pak Dekan adalah SKS. SKS itu adalah sistem kredit semester. Kemudian KRS. KRS adalah kartu rencana studi. Mungkin teman-teman sudah di Sispo sudah dapat kartu rencana studinya, sudah ada mata kuliahnya, kemudian sudah ada jadwal kuliahnya, hari apa, jam berapa, di kelas mana. Nah, kemudian kita punya PA namanya pembimbingan akademik. Jadi pembimbingan akademik ini selain tadi Pak Dekan bilang kalau ada masalah akademik bisa pergi ke Kaprodi, di setiap program studi itu juga ada pembagian pembimbingan akademik. Jadi nanti pembimbingan akademik akan membantu teman-teman mahasiswa untuk membimbing supaya nanti bisa selesai tepat waktu. Nah, setelah teman-teman mahasiswa ikut kuliah, kemudian akan keluar yang namanya KHS. KHS adalah kartu hasil studi. Ya, itu nanti teman-teman mahasiswa bisa lihat di Siswo semuanya. Nah, kemudian hasil dari belajar teman-teman mahasiswa itu bisa dilihat dengan indeks prestasi. Kalau IP saja itu biasanya indeks prestasi setiap semester. IPK adalah indeks prestasi kumulatif. Jadi kalau misalnya sudah menempuh 2 semester, berarti indeks prestasi kumulatif untuk 2 semester. Kemudian ada istilah UTS dan UAS. Jadi ada ujian tengah semester yang dilakukan setelah biasanya pada pertemuan ke-8. Kemudian UAS itu ujian akhir semester akan dilakukan pada pertemuan ke-16 biasanya ya. Jadi pertemuan 1 semester itu 1 sampai 16 kali pertemuan. Kemudian istilah yang lain adalah SO, stop out. Nah, stop out ini biasanya kalau misalnya teman-teman mahasiswa mau berhenti dulu pada semester yang bersangkutan, kemudian nanti akan melanjutkan kepada semester berikutnya, nah ini disebut stop out. Secara administrasi ada syaratnya ya, stop out apa. Nah, perlu teman-teman mahasiswa diketahui bahwa di Universitas Bina Dharma sejak angkatan 2014, sistem perkuliahan di Bina Dharma ini menjadi sistem paket. Ya, jadi Anda langsung dapat paket mata kuliah untuk setiap semester dan ada 8 semester yang harus dilalui. Kenapa sistem paket? Kalau sistemnya tidak paket, biasanya kalau Anda nggak lulus 1 mata kuliah, itu nggak bisa ngambil mata kuliah di semester berikutnya, artinya dikurangin. Nah, kalau sistem paket, ketika tidak lulus di semester ganjil, masih bisa mengambil kuliah di semester genap dengan catatan mata kuliah tidak lulus diremedi dan diambil pada semester pendek. Semester pendek adalah semester yang diselenggarakan di antara semester genap dan semester ganjil. Kemudian biasanya mahasiswa tidak diperkenankan melakukan stop out di semester genap. Nah, biasanya nanti kalau Anda mau stop out itu bisa menghubungi pusat pelayanan mahasiswa. Nah, setiap akhir semester, saya nggak tahu di prodi yang lain, tapi kalau di prodi kita bahwa pembimbingan akademik harus dilakukan pada setiap akhir semester. Jadi Anda store nih,
HHS saya seperti ini. Kemudian nanti kira-kira untuk rencana atau untuk KRS berikutnya seperti apa. Nah, perkuliahan untuk Fakultas Teknik itu dilakukan di kampus utama Universitas Bina Dharma pada keadaan normal ya, itu biasanya teori. Kemudian nanti kita punya kampus C Universitas Bina Dharma untuk praktikum. Di lantai 1 ada laboratorium teknik industri dan sipil. Di lantai 2 itu ada untuk elektro dan teknik industri. Jadi teknik industri ada dibagi 2. Ada di lantai 1 dan lantai 2. Nah, kegiatan luar kampus yang wajib diikuti biasanya untuk Fakultas Teknik nih ada beberapa hal. Yang pertama adalah studi lapangan, biasanya dilakukan di Kota Palembang dan sekitarnya. Itu baik sipil, elektro atau industri itu biasanya melakukan ketika tidak masa pandemi ya. Nah, kita berharap nanti tahun depan sudah tidak ada masa pandemi sehingga kita bisa berkegiatan di luar kampus. Kemudian ada kunjungan industri di luar provinsi atau bahkan ke luar negeri. Kemudian ada praktek kerja lapangan dalam dan luar negeri. Yang sudah ke luar negeri ini teknik sipil kalau nggak salahnya kemarin ke Malaysia. Jadi mereka lakukan PKL di Malaysia. Kemudian ada sertifikasi. Nah, sertifikasi ini wajib untuk semua program studi walaupun beda-beda sertifikasinya ya. Yang di sipil, di industri maupun di elektro akan berbeda. Lalu mulai tahun ini Anda boleh memilih untuk kegiatan Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka ini adalah hak Anda untuk memilih. Tidak semua boleh, maksudnya ini bukan kewajiban, tetapi setiap mahasiswa boleh memilih kegiatan Kampus Merdeka. Mungkin kegiatan Kampus Merdekanya nanti akan diceritakan di lain waktu ya, tapi artinya perkuliahannya begini, Anda ini perkuliahan reguler yang harus dilakukan, kemudian ada kegiatan-kegiatannya, dan kemudian ada kegiatan Kampus Merdeka. Nah, kemudian ada distribusi mata kuliah. Kalau saya pengen tahu apa aja sih mata kuliah yang akan saya tempuh di teknik industri, teknik sipil, teknik elektro, bisa lihat di website pada web masing-masing prodi. Ini alamat webnya, kalau teknik sipil ts.binadharma.ac.id, kalau kalau elektro te.binadharma.ac.id, kemudian kalau industri in.binadharma.ac.id. Nah, Pak Dekan tadi sudah bilang bahwa mahasiswa teknik itu diwajibkan lulus harus sebanyak 144 SKS selama 8 semester. Nah, tugas mahasiswa itu adalah belajar. Sudah menjadi ketentuan umum, namun pernahkah berpikir bahwa tidak hanya belajar, Anda itu harus disupport oleh kegiatan di luar belajar secara formal, baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi kegiatan yang selain belajar itu sebenarnya penting. Kenapa? Karena sekarang institusi atau perusahaan itu tidak hanya melihat dari indeks prestasi kumulatif seorang mahasiswa, tetapi juga prestasi, pengalaman kerja, riwayat organisasi yang bisa Anda cantumkan dalam kurikulum vitae sebagai seorang pelamar. Ya, jadi nanti kalau Anda menjadi mahasiswa itu tidak hanya IPK yang tinggi, tapi Anda juga harus punya kemampuan sosial, manajerial, dan kepemimpinan. Nah, di tahun 2014, jadi Direktorat Pendidikan Tinggi dan Teknologi Dikti dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu mengeluarkan yang namanya tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit himpunan mahasiswa nanti ditaruh di situ. Selama mahasiswa misalnya menang dalam lomba debat bahasa Inggris, nah itu dituliskan dalam SKPI. Jadi selain IPK kita harus punya keterampilan pendamping yang lain. Nah, SKPI itu adalah suatu sistem rekam jejak prestasi mahasiswa untuk kegiatan non-akademis yang diperoleh pengakuan secara resmi dari universitas. Ya, jadi kegiatannya, kalau kegiatan akademik itu kan pokoknya kuliah, praktikum gitu ya. Tapi di sini ada seni, olahraga, pengabdian masyarakat, beasiswa, magang. Kemudian ada entrepreneurship, kita punya juga entrepreneurship.
Nah, bukti kegiatan nanti bentuknya adalah piagam atau surat tugas. Nah, silakan nanti semuanya bisa bergabung ke dalam himpunan mahasiswa program studi. HMS untuk teknik sipil, Himtro untuk teknik elektro, dan HMTI untuk teknik industri. Nah, biasanya di dalam dokumen SKP ini nanti ada 2 halaman. Halaman yang pertama itu berisi level kualifikasi universitas, dan halaman yang kedua adalah lembar rekaman prestasi mahasiswa. Nanti yang akan Anda tulis sendiri prestasi yang Anda capai selama di Universitas Bina Dharma. Nah, jadi penting kan kegiatan di luar akademis, jangan hanya terpaku oleh kegiatan-kegiatan akademis. Jadi mari tingkatkan keaktifanmu, kembangkan berbagai potensimu dengan mengikuti berbagai kegiatan baik yang ada di fakultas teknik maupun di luar fakultas. Nanti kalau misalnya gabung ke kelas bahasa Inggris, di kelas bahasa Inggris itu ada namanya lomba debat bahasa Inggris. Ikut gitu. Kalau misalnya ada kegiatan seni, kegiatan olahraga, silakan diikuti juga. Nah, kalau Anda lulus dari Fakultas Teknik, maka gelar yang akan diperoleh adalah Sarjana Teknik ST. Nah, kita itu kalau mau dapat insinyur sekarang bisa. Jadi setelah ST nanti bisa meneruskan ke namanya program PPI ya, program profesional insinyur. Kalau mau dapat gelar insinyur di depan, kamu harus kuliah lagi kira-kira 1 tahun untuk dapat gelar insinyur. Jadi kalau di Bina Dharma kita gelarnya baru sarjana teknik. Nah, untuk kegiatan mahasiswa, Ibu nggak bisa cerita, nanti bisa ada cerita perkenalan dari masing-masing himpunan mahasiswa program studi. Nanti silakan masing-masing himpunan program studi bisa menceritakan apa saja kegiatannya yang sudah dilakukan, kemudian prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai oleh setiap himpunan. Nah, semoga semakin bersemangat untuk berkarya di Fakultas Teknik Universitas Bina Dharma, dan sampai jumpa di kelas virtual ya, karena selama pandemik kita akan ketemunya di kelas virtual. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Imam. Terima kasih Ibu Hadesi Kusmindari, STMT. Acara yang ke-7 adalah materi dari para alumni. Oke, baik. Teman-teman, ini ada beberapa alumni yang sudah bergabung dengan kita. Boleh duluan Mas Sigit bisa ini dulu bergabung. Jadi ada 2, Mas Sigit dari Teknik Elektro dan Sultan. Oh ya, silakan ya. Dan Mas Sultan Purba dari Teknik Industri. Maaf, yang teknik sipil itu tadi sudah deal, cuman katanya karena jam segini ternyata dia harus masuk ke plan. Saya nggak tahu, kalau misalnya ada boleh juga sih. Ada ya teknik sipil ya, kalau ada boleh sharing. Silakan Mas Sigit dulu ya, kita dari elektro dulu. Silakan Mas Sigit, dibuka ininya. Cek. Oke, ya silakan Mas. Udah masuk ya? Udah. Aduh, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini alhamdulillah Bu Desi, terima kasih undangannya bisa diterima dari Ibu Ina, Ibu jurusan Teknik Elektro. Segala puji bagi Allah dan segala kemuliaan milik Allah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam media online Zoom dalam bersosialisasi dan perkenalan kampus anak baru Bu ya. Ya, anak baru, anak 2020. Alhamdulillah, ini campur soalnya sedikit pikir ini anak elektro aja taunya. Ya enggak dong. Iya, seru Prodi. Boleh cerita deh Mas, testimoni di Teknik Elektro Bina Dharma, boleh ceritain dari dulu masuknya gimana, terus dapat apa aja, sekarang kerja di mana, prospeknya gimana gitu. Silakan. Oh ya, ini alhamdulillah. Perkenalan dulu ya, nama kakak Sigit, kalau bisa share screen, gak usah share screen ya. Nama kakak Sigit Harjanto dari Teknik Elektro tahun 2017 sampai 2019, keren ya 2 tahun.
Tapi sebenarnya ini transisi Bu dari Politeknik Sriwijaya, ya udah selesai 3 D3-nya, terus dilanjutkan lagi ke Teknik Elektro yang ada di Bina Dharma. Nah, jadi teman-teman ini sekarang masuknya di kelas reguler. Ini ada kelas karyawan nggak Bu? Ada. Semuanya ada. Satu kelas reguler dan satu kelas karyawan. Nah, jadi kalau yang transisi juga ada Bu ya? Ada. Oh ya. Jadi untuk teman-teman yang reguler, ini sistem perkuliahannya mungkin sama kayak normal biasa ya, kayak Masukan. cuman sekarang di zaman kami nggak ada yang kayak ini Bu, yang sistem daring. Dulu memang ada sistem e-office, e-learning, cuman kita itu buat tugas diupload di internet. Kalau untuk sekarang ini musim corona, semuanya kayaknya diupload di online, sama sekaligus sistem pengajaran juga dari online kan Bu? Iya betul, dari online semua. Mulai dari D3 selesai, saya nyambung di Bina Dharma, transisi dari 2017 sampai 2019, menyelesaikan Pak SKS, selesai Teknik Elektro, dan sudah sekarang kerja di PT Kereta Api Indonesia sebagai supir ya Bu. Masinis ya? Terus applied-nya elektro sama masinis apa tuh? Banyak Bu, sebenarnya lebih namanya untuk teknik itu banyak jurusannya, nggak cuman ada juga teman-teman dari teknik yang masuk di bank Bu, ada. Jadi kalau untuk prospek teknik baik itu sipil, elektro, ini secara khusus Kang bahas yang elektro aja ya? Iya boleh, silakan. Jadi yang elektro itu banyak, terutama seluruh industri atau perusahaan yang berhubungan dengan elektro atau yang ada elektronya itu pasti menggunakan teknik elektro. Tapi mereka tuh sekarang kan ini mengklasifikasikan, ada yang prodi elektronika harus kuat, harus lemah, sama telekomunikasi. Kalau di Bina Dharma ini lebih cenderung kalau elektronika sebenarnya lebih bagus karena lebih umum ya. Ya, secara umum kita itu lebih ke elektronika, jadi lebih ke perangkat lunak, lebih ke harus lemah. Nah, di situ lebih banyak ke industri-industri elektronik yang sistemnya sistem software dengan microcontroller. Nah, ya betul. Ya. Halo, ya. Ya Bu. Lanjut. Oh ya, Dikit terus lagi. untuk tadi untuk sistem kerja ya rata-rata kalau anak baru ini sebenarnya alumni ini ngelihatnya alumni kalau sudah kerja udah mapan udah enak. Ya kakak juga dulu sama kayak kalian yang rombongan-rombongan baru ini sama. Jadi waktu SMA juga culun-culun kayak gitulah. Kuliah terus tes di sana sini ada yang lulus ada yang enggak. Alhamdulillah ada yang diterima di Poltek, udah selesai lulus nyambung ke di S1-nya ke pasti semuanya mengalami persepsi yang susah untuk ngapain kuliah ini gitu loh. Setelah kuliah ini apalagi stepnya yang bakal kita cari, pastinya kan pengen kerja pasti kan. Nah, makanya dari kuliah ini kalau bisa ambil mata kuliah sertifikasi kuliah yang punya materi yang sangat berkaitan di industri. Contoh elektro terus terang ada mata kuliah kalkulus namanya. Kalkulus itu sistem aljabar, pokoknya banyak hitung-hitungannya. Terus terang akan lemah di situ. Nilainya itu do re mi fa sol fa do, jadi nggak sampai 5. Kadang jadi nggak masalah, jangan sedih kalau kalian dapat kecil kalkulus ya. Sama kok kakak juga. Tapi kalau kalian di elektro itu dikuatkan di sistem elektronika misalnya. Kalian harus tahu sistem, cara memprogram mikrokontrol, cara tahu komponen-komponen elektro. Nah itu yang menonjol di elektro itu harus kalian kuasai. Sekarang ada Forsec sama Cisco ya? Sama kayak teknik sipil juga, apa yang menonjol yang di teknik sipil itu harus dikuasai. Sama teknik industri juga. Zaman Sigit sudah dapat Cisco sama Forsec belum? Udah Bu. Udah ya. Udah sistem jaringan untuk guarding kan Bu, untuk jaga.
jaga server ya, Cisco sama Forsec sama Pak Ya. Ilham kalau nggak salah. Ilman. Oke, ada lagi yang mau di ini sedikit kata penyemangat buat adik-adik. Kemudian Sigit kasih satu pertanyaan. Saya mau bagiin apa tuh namanya kayak door prize gitu buat teman-teman. Ntar siapa yang bisa ngejawab dapat apa namanya goodie bag dari saya. Oh gitu. Ya udah. Ya. Aku mau kasih tentang teori versus pelatihan. Sebenarnya mau nggak usah share screen lah ya, bisa sebenarnya share screen. Kakak tunjukin dari ini aja. Share screen nggak ya, Bu? Share screen boleh kok, nih dibuka kok. Share-nya boleh, bisa kalau mau share screen, silakan. Mana ya? Oh. Cuman teori versus pelatihan aja. Oh iya, oke. Udah. Masuk. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya teori versus pelatihan. Jadi selama kita kuliah, selama kita sekolah itu pasti kita dapat teori kan. Nah, dari teori ini Bentar lagi mau dikirim ke paket hanya alamat penerimanya. pemahaman. Kalau kita cuma sebatas pemahaman, apa yang terjadi? Nah, itu bakal lupa. Setelah lupa, untuk berikutnya pasti mengalami kegagalan. Untuk berhasil, ini teori, kita begitu mendapatkan teori pelajaran dari sekolah, kampus, dari universitas, sudah kita paham, kita latih, itu akan menjadi kebiasaan, setelah itu akan menjadi karakter. Dan pasti insya Allah berhasil. Jadi contohnya, itulah makanya universitas disuruh kita untuk aktif mahasiswa itu memang dia dibilang mahasiswa karena mahasiswa itu harus aktif dalam mencari ilmunya sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan pemberian dari dosen aja. Iya, betul. Kalau memang kita mau pro di bidang kita, ibaratnya mau di elektro, profesional di elektro, di sipil, profesional di sipil. Jadi tahu. Kayak simpel aja kan, teman-teman nanya, kok itu flyover kok bisa roboh, kenapa? Tanya sipil, padahal simpel kan tanya anak sipil. Oh itu ada konstruksi bangunan atau memang besi yang dipakai nggak sesuai, atau besi 8 yang dipakai untuk bangun rangkaian 5 tingkat pakai besi 12 kan. Misalnya kayak itu kan. Kayak industri juga. Ini ngomongnya umum ya kayak industri. Nanti ada yang kayak industri ada yang ngomong kok. Oh iya, jadi alumninya ya. Nah, kalau elektro terus juga ada lomba-lomba elektro kayak kita mikroprosesor itu dilatih terus di rumah nggak apa-apa. Kalau tidak bisa sendirian di rumah, ajak teman untuk belajar bareng. Pokoknya yang sangat berkaitan dengan industri kerja itu kita harus bisa. Misalnya kayak simple, kalau listrik di rumah mati terus ini, rupanya meteran listrik itu MCB-nya cuma pakai yang 6 ampere, padahal kita tuh butuhnya harusnya besar. Contoh dasar. Misalnya, terus garu induk kenapa bisa meledak, kelebihan beban, apa beban yang dipakai, misalnya. Terus bagaimana bentuk-bentuk CB, MCB, apalagi sistem instalasi listrik. Nah itu semuanya wajib lah kalau anak elektro itu tahu. Kalau bisa. Jadi kalau ditanya orang, ini kamu lulusan apa elektro? Tahu enggak ini resistor, kapasitor, induktor. Nah tidaknya yang dasar-dasar itu wajib tahu. Oke. Jadi profesional dengan jurusan sendiri. Sama yang terakhir adalah tentang visi 3 aja. Visi jangka panjang, visi jangka menengah, dan visi jangka pendek. Jadi bagaimana kita membangun visi jangka panjang kita untuk kembali kepada Allah di dalam surga. Ya, midterm vision untuk jangka pendek kita membangun kecerdasan kita sendiri, membangun profesionalitas kita sendiri, membangun pribadi kita sendiri, dan untuk visi jangka pendek kita lakukan terbaik setiap waktu, do the best all the time. Oke, good. Makasih Mas Sigit. Kasih pertanyaan satu dong buat teman-teman semua. Kalau ini pertanyaannya untuk teman-teman semua untuk dijawab berhubungan dengan yang sudah kamu berikan sama mereka. Satu aja apa? Waduh. Ya, yang tadi clue-nya apa gitu? Nanya aja kali Bu, enakan Bu. Oh, mau boleh mereka nanya ya? Ada nggak yang nanya? Iya, biar mungkin ada yang pengen tahu. Tapi khususnya elektro saya nggak apa-apa sih kalau sebenarnya kalau ada yang mau nanya sih Bu. Soalnya belum ada yang nanya nih. Belum ada yang nanya. Bikin satu pertanyaan aja supaya mereka bisa jawab gitu dari apa yang Sigit berikan tadi. Apa ya? Nanya apa ya?
Apa ya misalnya tadi, misalnya antara teori, kenapa sih harus ada teori? Apa bedanya? Apa tadi teori PS pelatihan misalnya gitu? Oke. Jadi tentang visi aja deh, apa aja Oh, visi oke. yang Kak sebutin tadi. Oke. Menjabarkan tentang visi itu. Silakan dijawab teman-teman. Jadi apa yang sudah dijabarkan visinya tadi sama Kak Sigit, kemudian bisa ditulis di kolom chat ya. Jawab di kolom chat, yang di YouTube juga bisa tulis di YouTube. Nanti panitia bisa memantau siapa yang cepet-cepetan. Oh ada nih, ada yang nanya dari TE Arik Putra Pratama. Kak, saya nanya prospek kerja lulusan teknik elektro berapa persen ya Kak? Maksudnya mungkin dari di masa sekarang nih masih gede apa enggak apa gimana gitu? Untuk teknik elektro sekarang kan sudah sistem IoT ya, Internet of Things. Sebenarnya itu sudah dikombin dengan sistem komputer dan sistem informasi. Jadi kakak sampai diomong sama teman kakak tuh elektro, tapi dibilang teman kok gitu kan, ini teknik jurusan apa sih, teknik elektro, tapi bisa komputer, bisa buat website, bisa kita bangun buat jaringan, bisa mikroprosesor. Nah disitulah selain kita memang bisa elektro, komputer itu sangat wajib kita kuasai, terutama kita membangun jaringan. Kalau bisa buat instalasi LAN sendiri, walaupun kita bukan jurusan teknik komputer. Nah jadi untuk kita ke dunia kerja, apa tadi pertanyaan tentang bidang elektro? Berapa persen? Ya bidang elektro berapa persen Mas? Persentasenya besar karena sekarang rata-rata perusahaan kan sudah 5.0 ya Bu. Udah ya mendekati 5.0 lah. Revolusi industri 5.0 itu sudah sistem. Kalau dulu itu 1.0 itu ditemukannya mesin ya, kalau nggak salah Bu ya. Revolusi industri. Ya, mesin uap. revolusi industri 1.0, revolusi 2.0, revolusi industri 2.0 itu sudah bisa komputasi antara kerja mesin dan komputer. Terus komputasi. Sistem ketiga digital. Industri 3.0 itulah sudah ditemukan digital. Yang keempat ini sudah sistemnya ibaratnya customer service itu udah bisa dipakein robot. Jadi kita namanya konsultasi itu apa yang kita mau itu cuma cukup diketik. Nah di situ semua peran elektro untuk mengupgrade alat. Jadi untuk perkembangan industri, untuk perkembangan ruang lingkup kerja elektro itu besar. Nggak cuma di bidang kelistrikan, tapi juga di bidang telekomunikasi, di bidang rumah sakit pun banyak, karena semuanya tidak terlepas dari elektro pasti. Oke, satu lagi ya, nanti kita akan beralih ke pembicara berikutnya. Satu lagi pertanyaannya, apakah teknik elektro juga harus juga bisa bikin aplikasi, karena ada pembelajaran pemrograman. Nah dari mana nih pemrograman tuh hubungannya sama teknik elektro apa? Kalau Sigit banyak. itu. Jadi nanti bahasa pemrograman banyak ya, kita bisa mempelajari bahasa C++, ada yang Pascal, ada mikroprosesor itu bisa pakai Arduino, ada juga pakai apa yang terakhir itu? Mbak. Rata-rata di teknik industri ya lebih simpel, karena ada juga yang apa namanya? Lupa nama sayuran. Jadi banyak, mikroprosesor itu banyak. Jadi memprogram, pertanyaan tadi tentang relevan ya Bu? Elektro dengan program. Jadi yang pertama kita nanti skripsi pasti buat alat, pasti kita memprogram alat, buat aplikasi. Jadi di situ kita dituntut untuk bisa menguasai komputer, memasukkan perintah atau komen atau kode-kode HTML, pokoknya macam-macam kode-kode pemrograman ke dalam sebuah alat. Nah, jadi simpel ya, kamu bisa ngidupin rumahnya dengan satu gadget, itu bisa kan? Mengendalikan mobil pakai Android. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi untuk basic, untuk semester awal mungkin belum mengenal, tapi dasar sudah ada. Tapi udah mulai semester tinggi, kalian sudah harus bisa memprogram. Nah, disitulah yang harus memang benar-benar elektro dibuat pro di situ, biar kelihatan bahwa ini benar-benar elektro ya. Ya, jadi elektro tuh ke IoT ya. Nanti juga industri kayaknya banyaknya ke IoT juga. Oke, Mas Sigit terima kasih ya atas sharingnya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Mas Sultan Purba ada? Halo. Halo, Mas Sultan Purba. Ini dari teknik industri nih.
Oke, sudah buka ininya videonya Sultan? Sudah, Bu. Oke, silakan Sultan. Jadi hampir mirip lah kayak cerita Sigit tadi. Kemudian mungkin karena Sultan ini kan di bidang pelayanan ya ke customer gitu ya. Jadi boleh diceritain deh kalau untuk teknik industri itu kaitannya di pekerjaan yang kamu geluti sekarang itu apa? Silakan perkenalan dulu. Silakan Sultan. Oke. Terima kasih buat Bu Desi atas undangannya bisa bergabung, dan salam kenal buat adik-adik mahasiswa baru, adik kelas. Perkenalkan, saya Sultan Niagara Purba, alumni Teknik Industri tahun 2009. Saya masuk 2005, lulus tahun 2009. Saat ini saya bekerja di branch manager di Asuransi Intra Asia cabang Palembang. Sebelumnya saya kemarin di Jambi. Jadi untuk di teknik industri ya, saya berbicara sebagai alumni teknik industri. Pengaplikasian ilmu dari teknik industri ke bidang insuran, khususnya lembaga keuangan, itu ternyata sangat banyak. Banyak case yang saya hadapi selama di dunia asuransi itu malahan yang dibutuhkan itu ilmu teknis, ilmu teknik. Contoh seperti yang diceritakan oleh Pak Dekan tadi terkait dengan pekerjaan tol, pekerjaan jembatan, pekerjaan proyek pembangunan hotel, gedung. Itu ada produk asuransinya, yaitu asuransi CAR namanya. Nah, kadang pada saat proses penutupan, proses cover, itu kita harus survei kadar tanahnya seperti apa, tekstur tanahnya seperti apa, pondasi betonnya seperti apa. Karena yang kita khawatirkan juga ke depan terjadi klaim. Itu. Lalu yang kedua, misalkan pabrik, tata letaknya juga harus jelas. Dulu saya ingat waktu di teknik industri itu ada ilmu tata letak namanya. Jadi pernah satu kasus saya ada pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit, jarak antara gudang dengan tempat produksi itu jauh. Nah, setelah saya analisa, oh ternyata ini ilmu yang saya dapat pada saat di teknik industri dulu. Lalu banyak banget, dan tidak juga ada teman-teman yang benar apa kata Mas Sigit tadi, bidang teknik itu tidak semata-mata kita kerja di lapangan. Kadang ada juga yang di perbankan, ada juga yang di pabrik, perusahaan industri. Nah, untuk tantangan ke depan memang era digital memang sangat diperlukan. Mungkin masukan juga untuk adik-adik ke depan lebih pengaplikasian ke IT-nya juga lebih diperdalam lagi. Karena sekarang sudah sistem digital semua. Contoh kasus aja, kita di insurance aja sekarang udah ada aplikasi yang orang bisa langsung foto, langsung terima polis. Itu contohnya ya. Terus juga di dunia kerja saat ini yang paling penting itu kita tetap pada saat kuliahnya juga benar kata Bu Desi tadi, saya ingat bahwa perusahaan juga kadang melihat keaktifan, Bu ya. Ya, nggak cuma IPK. Nggak cuma IPK, nggak cuma nilai, tapi juga kita lihat di keaktifan dia seperti apa. Nah, itu pengalaman saya pada saat rekrutmen anggota karyawan yang baru juga seperti itu juga gitu. Mungkin ada tambahan yang lain, Bu? Kalau dulu pengalamannya gimana tuh waktu kuliah di teknik industri? Mungkin agak lama ya. Kamu kan 2009 sudah lulus ya? Ya, dulu dapat bahasa pemrogramannya apa tuh? Masih ingat nggak? Oh, gak lupa, Bu. Udah lupa ya? Ya, jadi kalau di teknik ini biasanya semuanya dapat bahasa pemrograman. Di sipil juga kayaknya ada ya. Jadi kalau teknik industri yang sekarang itu kita sudah benar-benar sudah harus
harus menuju ke hampir mirip ke teknik informatika dan sistem informasi. Jadi kemarin disarankan juga bahwa kita harus sudah mulai belajar bahasa pemrogramannya nggak lagi C++, nggak lagi VBasic, tapi udah Python. Dan Python tuh biasanya yang menggunakan orang-orang ini sistem informasi. Ya. Jadi perkembangan kita, karena yang tadi Sigit bilang sudah industri 5.0 itu, tentu teknik itu juga harus semuanya ke situ, ya. Sipil juga nanti seperti itu. Nah, kalau ini Mas Purba, Sultan Purba, kalau misalnya sekarang Anda kan branch manager ya, berarti merekrut yang baru ya, merekrut orang ya. Ya. Kalau pertama kali kamu milih seorang pegawai, apa poinnya? Boleh dikasih tips deh. Oh, kalau saya secara pribadi Bu ya, yang pasti nilai juga pasti kita lihat. Terus yang cara komunikasi. Nah, kita itu terlihat karena kita bergerak di bidang pelayanan, cara komunikasi juga sangat penting. Ada saran nggak sertifikasi apa atau pelatihan apa yang harus dimiliki sama teman-teman di bukan teknik industri saja, teknik, supaya dia bisa berkomunikasi dengan baik? Apa tuh? Mungkin apa Bu ya? Pelatihan apa Bu ya? Kurang ini juga karena banyak itu kalau kami di bidang jasa ini lebih ke arah sana Bu, ke komunikasinya gitu. Berarti mungkin gini ya, nanti kalau teman-teman kuliah nih teknik presentasi harus bagus ya. Di teknik dan kita nanti ada dapat nih metodologi penelitian dan teknik komunikasi nih, cara membuat presentasi, cara berbicara dengan orang. Karena bahasa Indonesia ini sebetulnya agak susah ya, beda dengan bahasa-bahasa lain yang dia punya tingkatan untuk yang lebih tua. Kan kita ini bahasa Indonesia semuanya sama ya. Cuma kita pemilihan bahasa untuk bicara dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Nah, tadi sudah dikasih beberapa tips. Kasih satu pertanyaan dong buat teman-teman, nanti saya mau ngasih goodie bag sama teman-teman, nanti siapa yang bisa jawab. Satu pertanyaan dari Mas Sultan Purba untuk adik-adik di sini. Silakan. Untuk pertanyaannya tentang teknik industri atau gimana Bu? Terserah. Tadi misalnya apa sih? Ya pokoknya dengan yang berkaitan dengan yang sudah kamu ceritakan tadi, kalau jadi insurance atau apalah, apa yang sudah kamu sampaikan dan harus mereka dapat poinnya apa gitu. Silakan. Yang simpel aja Bu. Hah? Yang simpel aja, jadi boleh. Tanya aja. Sekarang saya bekerja di perusahaan apa gitu aja Bu. Oke. Nah, adik-adik mahasiswa, ini cuma buat mahasiswa baru ya. Yang nggak mahasiswa baru nggak boleh nih. Silakan. Tadi Sultan Niagara Purba kerjanya di perusahaan apa? Mungkin tambahin lah ya, sebagai apa? Ya, boleh. Ya sebagai apa? Harus lengkap. Ya, jadi kerjanya ini ada yang udah jawab tapi harus lengkap ya. Nanti kita lihat ya. Nanti lihat tolong Mbak Hensu dilihat apa yang ini. Oke, terima kasih Mas Sultan atas sharingnya hari ini. Sebentar. Mau masukkan aja Bu? Iya, silakan. Saya menambahkan buat adik-adik yang mau kenal lebih dekat lagi atau kita mau ngobrol langsung prospek depan seperti apa sih untuk tenaga kerja, untuk di dunia marketing seperti apa, boleh main ke kantor kakak di depan rumah sakit RS Palembang Bu, di sebelah Gedung Kopindo. Oh ya, oke. Ya. Oke, terima kasih, thank you semuanya, Mas Sultan. Kembali ke Imam. Saya nggak tahu nih, yang alumni teknik sipil ada nggak ya? Apakah ada yang dari teknik sipil? Karena tadi kebetulan yang teknik sipil bilang dia nggak bisa karena tiba-tiba mendesak ada pekerjaan. Mungkin kalau nggak ada, saya kembalikan ke Imam. Jadi kita nanti habis ini ada perkenalan dari himpunan ya. Silakan, Mam. Oke, terima kasih kepada para alumni yang telah menyampaikan
pengalamannya sebagai mahasiswa teknik. Acara yang ke-8 adalah perkenalan himpunan. Baiklah, yang pertama, perkenalan himpunan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Kepada perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, dipersilakan. Siapa yang akan memberikan dari Himpunan Sipil? HMS? Ridwan ya? Halo. Halo Bu. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Mau share sesuatu? Silakan. Share slide atau apa bisa? Boleh. Waktunya nggak boleh lama-lama ya. 10 menit. Ya, 10 menit. Karena nanti harus yang lain. Silakan. Siapa namanya? Ridwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan lebih detail, ini mohon maaf sebenarnya untuk ketua himpunan kami ada halangan hadir untuk di tengah-tengah kita sekarang dikarenakan ada hal yang urgent yang sangat membutuhkan ketua kami gitu. Jadi mohon maaf untuk adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian untuk ketua kami tidak hadir di tengah-tengah kita sekarang. Ya. Di jurusan teknik sipil ini ada sebuah himpunan yang bernama Himpunan Mahasiswa Sipil yang sering disebut HMS. Nah, organisasi HMS ini didirikan pada 20 Mei 2015 di Universitas Bina Dharma. Adapun visi dan misi dari HMS tersebut, visinya menjadikan HMS sebagai wadah untuk mengakomodasi aspirasi mahasiswa dan menciptakan kader-kader mahasiswa teknik sipil yang solid, loyal, energik, berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Misi dari himpunan kami pertama, menjadikan kader mahasiswa teknik sipil Universitas Bina Dharma yang mampu berkomunikasi dengan baik sehingga terwujudnya insan yang santun, dinamis dan berintegritas. Yang kedua, meningkatkan kinerja himpunan dengan sifat rasa penuh tanggung jawab serta kebersamaan. Poin ketiga, menciptakan budaya keakraban antar seluruh angkatan mahasiswa teknik sipil untuk membantu rasa solidaritas antara mahasiswa teknik sipil. Poin keempat, menjadikan HMS sebagai wadah untuk menyalurkan minat bakat aspirasi khususnya mahasiswa teknik sipil. Fungsi dari himpunan kami tersebut yaitu sebagai wadah atau tempat mahasiswa teknik sipil Universitas Bina Dharma untuk menyampaikan aspirasinya, pemikirannya, serta meningkatkan karakter mahasiswa solid, loyal, energik, berintegritas, dan bersinergi. Adapun divisi kami ada 7 divisi, itu kaderisasi, pengembangan bakat, akademik, tata usaha, hubungan masyarakat, pengabdian masyarakat, dan divisi keolahragaan. Oh ya, mohon maaf Bu, ingin tanya dulu nih, untuk PPT-nya ditampilkan dalam Zoom, juga enggak? Boleh, bisa silakan. Boleh sharing kan, bisa sharing sendiri, bisa sharing. Bisa, tapi harus dari laptop ya. Kalau dari HP agak susah. Tapi itu apa namanya PPT-nya udah dikasih oleh MC dari Bu. Makanya ditampil. Imam, bisa dikirim nggak PPT-nya ke Ibu? Karena ada kegiatannya Bu, foto-foto. Oh, coba kamu kirim di grup PKKMB, nanti saya download. Iya Bu. Bentar Bu. Kok nggak dari tadi, Nak? Di PKKMB. Nggak apa-apa, ini kan udah mau habis ya. Kita agak santai dikit. Oke. Jadi sudah? Sampai menunggu dikirim ada sedikit penjelasan dari visi tadi sedikit lah. Jadi gini, terbentuknya HMS ini dari pemikiran kakak kami dulu, pendiri kami. Ridwan.
Coba kamu ngomongnya agak karena suara kamu tuh putus-putus. Jadi how come supaya bisa gimana caranya supaya tidak terlalu putus-putus, apa pakai headset atau gimana supaya enggak ini? Maaf sebelumnya Bu, di grup. Udah dikirim? Sudah dikirim di grup Bu. Oke, bentar. Himpunan yang lain kalau misalnya mau ditayangkan juga dan nggak ada tempatnya, silahkan dikirim ke Ibu, jadi supaya bisa dibantu untuk ditayangkan. Kalau Anda nggak ngomong, saya nggak tahu. Bentar ya, saya buka dulu. Ya Bu. Oke. Ya, sudah kelihatan? Bentar. Langsung ke aja Bu, langsung kegiatan. Ya, bentar. Saya ini untuk kegiatan ya, untuk ini kegiatan ya. Ya, ya. Nah, ini ya. Ini apa nih? Silakan diceritain dong. Nah, ini. Nah, oke. Ini apa nih? Ini ada beberapa kegiatan dari himpunan kami. Yang pertama ini kegiatan temu bicara regional. Jadi 2019 Universitas Bina Dharma ditunjuk oleh teman-teman wilayah. Jadi sipil ini ada organisasi nasionalnya Bu. Nah jadi kami ditunjuk oleh teman-teman wilayah 4 khususnya Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung itu menjadi tuan rumah untuk temu bicara regional di Universitas Bina Dharma. Nah ini kegiatan tahun 2019 itu kan kegiatannya ya workshop segala macam, di dalam itu banyak gitu kan. Nah ini TWREC 2020. Nah ini ada Universitas Bengkulu ditunjuk sebagai tuan rumah dan kita hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kita cukup banyak untuk mengirimkan delegasi ke sana kemarin, terutama untuk lomba. Kita di TWREC Bengkulu kemarin itu ada digabung dengan perlombaan. Jadi Universitas Bina Dharma itu ikut dalam perlombaan itu, yaitu lomba sebagai turis MOCE 2020 di Bengkulu kemarin. Dan ada lomba lagi fotografi, fotografi, yaitu mendapatkan juara 3. Dapatkan juara 3. Nah, ini kunjungan lapangan ketika kita jadi tuan rumah TWREC tadi. Ini kunjungan lapangan tuh mencoba LRT kemarin. Ya, testimoni LRT kemarin itu. Jadi kebetulan kegiatan kita berlangsung pas benar lagi kegiatan itu LRT ini lagi uji coba. Ini kunjungan lapangan. Nah, ini kita dari divisi hubungan masyarakat pun ada namanya penggalang dana ini proker namanya program kerja. Program kerjanya pas ada bencana di Lahat kemarin. Kita bekerja sama dengan pihak ATC, aksi tepat tanggapnya, kita kerjasama gitu kan. Untuk lebih mempermudah gitu kan, membuat penggalangan dana itu. Nah, ini pelepasan sudah. Jadi di sipil ini mungkin bukan sipil aja, di setiap jurusan pun ada itu pelepasan wisudawannya. Nah, ini dari HMS yang menggelar pelepasan itu kemarin 2019 ya. 2019. Nah, ini PPKMB Fakultas Teknik tahun kemarin. Nah, ini PPKMB teknik sipil yang dilakukan itu kan. Jadi memang dalam himpunan kami ini itu tadi pertama ya kami aspirasi mahasiswa sipil, pemikiran sipil gitu kan, untuk lagi untuk akomodasi untuk belajar untuk memperbaiki cara berorganisasi, koordinasi segala macam itu bisa. Aku punya maka kalau ada kita butuh ilmu untuk public speaking, belajar public speaking, ya silakan. Kita tidak memaksa untuk masuk itu tidak, tapi itu ada di diri kalian, gitu kan. Karena
semua di luar sana kelak di dunia kerja kita butuh yang namanya public speaking, yang namanya koordinasi, yang namanya cara menjadi pemimpin segala macam itu perlu. Nah, itulah apa yang fungsi dari himpunan mahasiswa sipil tadi, UMJ dari teknik sipil kita. Oke, terima kasih Ridwan, thank you. Iya, suara kamu tuh agak putus-putus. Oke, lanjut sekarang, Mam, ke berikutnya elektro ya, himtro. Silakan. Siapa yang ini mau share himtro? Silakan himtro. Intan ya, atau siapa? Atau Imam? Himtro, siapa yang akan share? Mam? Bu. Himtro. Terima kasih kepada perwakilan dari himpunannya. Sekarang dari himpunan mahasiswa teknik elektro. Kepada perwakilan himpunan mahasiswa teknik elektro, silakan. Oke, silakan. Siapa yang elektro? Cynthia mungkin. Kalau langsung videonya enggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Imam ada itunya, slide-nya. Kalau Cynthia mana nih? Mana sih kau nih? Tolong cepat sedikit karena waktunya sudah siang. Hah, Cynthia belum masuk? Kok bisa? Videonya di hilang-hilangan, Bu. Oh, gitu. Atau ini, industri dulu bisa kalau misalnya HMTI udah ada? HMTI ada nggak? Oh ya, masuk ke HMTI dulu sambil nunggu himtro. HMTI siapa? Ira, Salma? Iya, Bu. Sebentar. Screen sendiri kan? Salma atau Ira? Ira ya? Iya, Bu, Ira. Ira. Tolong dibuka supaya kamu bisa di ini videonya tolong dibuka. Terima kasih kepada Saudara Imam selaku MC dan Ibu Syahada Sekretaris sebagai Kaprodi. Selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Bina Dharma. Sebelumnya perkenalkan saya Ira Helina, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri periode 2019-2020. Berikut ini kami berikan sedikit video profil tentang teknik industri dan HMTI. Selamat menyaksikan. Jangan lupa share suaranya ya. Share suaranya. Di bagian share itu ada share sound. Program studi teknik industri Universitas Bina Dharma. Salam teknik. Selanjutnya kita bahas seputar teknik industri. Apa sih teknik industri? Yuk kita bahas seputar teknik industri dan beberapa aspek di dalamnya. Teknik industri adalah ilmu yang mempelajari proses produksi, bahkan tidak hanya ilmu teknik, tetapi manajemen dan psikologis. Berbeda dengan jurusan teknik lainnya, konsep teknik industri lebih bersifat interdisipliner, bukan teknik dasar. Jadi, lulusan teknik industri cenderung memiliki ilmu yang menyeluruh. Teknik industri berfokus pada perancangan, peningkatan, dan pemasangan sistem terintegrasi yang membutuhkan peran manusia, material, peralatan, dan energi. Teknik industri dibagi menjadi 3 bidang besar. Pertama, sistem manufaktur, kedua, manajemen industri, ketiga, sistem industri dan teknoekonomi. Jika kita bicara prospek kerja yang luas dan masa depan yang menjanjikan, ternyata lulusan teknik industri adalah salah satunya loh,
Dengan cakupan ilmu yang luas, seorang lulusan teknik industri dapat bekerja di posisi manajemen di hampir semua bidang. Ini 5 bidang pekerjaan yang paling banyak untuk lulusan teknik industri, yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa profesional, ilmiah dan teknis, dan masih banyak yang lain. Teknik industri tergabung dalam himpunan mahasiswa jurusan di Universitas Bina Dharma, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Industri atau HMTI. HMTI terbentuk pada tanggal 12 Desember 2012 dan masih aktif sampai sekarang. Bergabung di forum nasional yaitu Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia Zona Sumatera Bagian Selatan. HMTI tergabung sejak pertama kali inti zona Sumbaksel terbentuk, yaitu pada tanggal 25 November 2017. Saat ini sudah ada 9 universitas yang tergabung di inti zona Sumbaksel. Kegiatan yang dilakukan HMTI adalah bentuk kerjasama yang baik, solidaritas yang tinggi, bertanggung jawab sebagai mahasiswa, menjalin persaudaraan kepada sesama, dan peduli terhadap sekitar. Selain menambah ilmu, wawasan, dan juga teman, HMTI juga menjadi tempat untuk belajar dan berbagi pengalaman yang nantinya untuk modal kita di masa depan. Jadi, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya, banyak hal positif yang bisa kamu ambil dan dapatkan di HMTI. Jadi, yuk bergabung bersama kami di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri dan cek Instagramnya di HMTI FTBD. Salam Unity. Itulah video singkat dari kami. Jika ada adik-adik yang penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, silakan hubungi kami di belakang layar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam Unity. Oke, terima kasih Ira. Silakan Imam, dipanggil Himtro. Kepada perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri yang telah memperkenalkan himpunannya, kembali ke Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, kepada perwakilan Himpunan Elektro, silakan Kak Imam Afarudin. Halo? Ya, halo. Silakan Kak, di screen videonya Kak, share. Ini videonya sudah dikirim di grup, Bu. Videonya sudah dikirim di grup, Bu. Bisa. Halo, Imam. Agak lama downloadnya, bentar ya. Iya, Bu. Coba tuh dikasihnya dari kemarin. Oh, buka layarnya. Halo. Buka layarnya. Siapa tadi Imam itu dibuka layarnya supaya kamu bisa masuk ke tengah.
Imam siapa? Imam Alfarudin buka videomu dibuka maksud saya. Kameramu dibuka. Iya, Bu. Oke. Ini agak nggak tahu lama nih. Harusnya bisa di-download sih. Kamu nggak pakai ini ya? Nggak pakai apa namanya? Nggak pakai laptop Nggak ya? pakai laptop, Bu. Pakai HP. Ya udah kamu cerita dulu lah sambil nunggu ini. Cerita apa dulu lah sama adik kelas kamu. Ini susah lama. Bisa nggak lihatnya? Bentar, Bu. Aduh. Videonya belum di itu ya, Bu? Belum masuk. Dia yang punya linknya. Ya udah. Ini susah, belum terkonek. Habis baterai. Coba kirim ke Kak Vero. Kirim ke Vero. Kirim ke WA-nya Kak Vero. Ya, bentar, Bu. Kak Vero. Iya, ke Kak Vero aja. Di grup itu ada WA-nya. Bukan di grup, langsung aja, Japri aja, Japri. Ada kan nomornya Vero? Nggak ada, Ini, Bu. HP ibu kayaknya mati, jadi dia nggak nyambung. Maaf. Aduh, Kak Vero. Mati bener. Biar Kak Vero yang downloadin. Buat himpunan tuh boleh tuh sharing ininya, sharing bahan yang di-share tadi. Ira videonya bisa di-sharing, HMS boleh di-sharing juga ke Prodi, biar saya punya apa? Nanti kalau bisa dipakai untuk kegiatan lain ya. Silakan sambil menunggu Himtro, setelah itu sudah ya Mam ya? Acara kita habis ya Mam? Sudah ya, oke. Lagi dikirim. Ya, memang agak lama, kayaknya besar ya? Iya, 54 MB. Pantes lama. Lagi di download. Paling nggak malam loh gitu ngirimnya. Acara ini foto bersama, Bu. Oh iya, makanya foto bersama makanya. Atau kita foto bersama dulu aja? Ya terserah. Kita sambil nunggu di download, kita foto bersama dulu yuk. Tolong dibuka semua ininya. Vero ya bagian fotonya, screenshot. Tolong dibuka semua. Pak Ishak kalau bisa, Pak Dekan, Bu Reni, sudah ya? Belum. Screen 1, 1, 2, 3. Loading. Screen kedua. Tolong dibuka semua. Ada gue. Tolong dibuka, please. Screen semuanya dibuka, tolong. Supaya kelihatan. Arman, Alvin, Sony, Rizky, Pak Ali, Fahmi, Dito, Abdi, Arik, Nisa. Screen kedua.
Kamu harus buka semua ya, karena kamu nggak tahu di screen mana nih. Karena beda-beda. Screen ketiga, tolong dibuka semuanya. Ini masih banyak yang belum dibuka. Ridwan, Sabila, Pratama, Daniel, Maulana, Bayu, Haji Wijaya, Sela. Sambil nunggu yang elektro. Screen ketiga, 1, 2, 3. Screen keempat, tolong dibuka semuanya. Ini ada Casya, Ibnu, Bima. Screen terakhir, screen kelima. Oh, ada 6 ya? Kirain ada cuma 5. Screen kelima, oke. Sekarang screen terakhir yang 6. Ternyata ada 6. Gimana, udah terdownload kah? Nggak bisa. Aduh, gimana? Screen ke terakhir. 1, 2, 3. Ya. Oh, jaringannya kayaknya agak lemot. Siapa tuh namanya tadi? Siapa nih? Ridwan ya? Ridwan bisa share pakai HP kamu nggak? Siapa namanya? Ridwan ya? Ridwan? Hah? Bisa share pakai HP-mu nggak? Imam kayak. Oh, Imam? Bisa di-share pakai HP nggak? Kayak mana? Nih. Imam Alfarudin, tolong di-share pakai HP aja. Itulah. Gimana, Bu? Caranya pakai HP? Oh my God. Bentar, Bu. OMG. Oke. Nah, ini aja nggak apa-apa. Udah. Suaranya di-share juga ya, suaranya ya. Supaya bisa didengar. Ini siapa nih? Vera ya? Oh, dari dia? Cynthia. Oh, Cynthia. Coba Cynthia, bisa dinyalain nggak, Mam? Itu pakai musik, Bu. Ya, makanya waktu nge-share itu ada bagian di bawah atau ada yang namanya click sound. Jadi soundnya tuh kamu klik di sharingnya nih, nah. Waktu kamu share di bawah pakai share zoomnya, soundnya tuh diklik. Soundnya diklik. Bujang apa sih? JJ. Aduh, Rizka. Bang, kucing pinggir kalau Bang. Bilang. Masuk kamar dulu kan? Kamar tutup dulu. Untuk kamar tutup dulu. Oke,
Oke, sambil menunggu Imam yang mau nge-share-nya, tadi sudah ada 2 pemenang bantal UBD. Nanti yang dapat bantal UBD-nya harus ngambil di Bina Dharma ya. Kalau nggak sekarang, nanti kapan-kapan boleh. Nanti dilabelin sama Mbak Hensu. Ada namanya Mbak Hensu di situ. Nanti cari deh sama Mbak Hensu, Mbak Hesti. Yang dapat tadi siapa, Mbak Hensu? Baru 1 ya? Oke, yang pertanyaan dari Purba ya. Nah, saya masih punya pertanyaan yang lain. Silahkan dijawab sambil nungguin si teknik elektro sharing. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa sih kepanjangan dari SKPI? Apa kepanjangan dari SKPI? Dapatnya bantal Bina Dharma ya. Nanti bantalnya bisa untuk tidur. Silakan, bisa ditaruh di kolom chat atau di YouTube boleh. Cepet-cepetan. Sudah? Oke, pertanyaan selanjutnya. Udah banyak yang benar. SKPI. Kata Pak Dekan tadi, kalau mau lulus jadi sarjana teknik industri, berapa SKS yang harus ditempuh oleh Anda? Aduh. Itu udah ada yang jawab, Bu. Dua lagi bantalnya ya, bentar. Ibu pikirkan dulu apa yang mau ditanya. Selain belajar secara akademik, kemampuan apa yang diperlukan oleh mahasiswa? Selain kemampuan akademik, kemampuan apa saja yang diperlukan oleh mahasiswa? Salah satunya jadi cepet banget ya. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Nah, nanti dipilih yang mana yang lebih lengkap ya. Dilihat dulu aja. Pertanyaan terakhir. Nah, tadi sudah cerita tentang visi misi Fakultas Teknik. Sebutkan visi Fakultas Teknik. Genio jangan, sudah. Oke, sebentar ya, Genio jangan dulu. Satu lagi. Pertanyaan terakhir adalah apa visi dari Fakultas Teknik? Ada beberapa dosen atau yang perlu lebih, misalnya sekali deh kita bakal bisa belajar lebih dari 40 menit. Nah, kalau itu ya
silakan Elektro di-share dulu. 40 menit. Story Jen. Bu, Jen. Iya. Suaranya nggak kedengeran masalahnya. Suaranya harus di-share dari komputer kamu, harus di-share supaya kedengeran suaranya. Oke, silakan teman-teman mahasiswa bisa mulai mengisi, bisa mengisi daftar hadir. Nanti di situ paling akhir ada pesan dan kesan, tolong ditulis pesan kesan acaranya. Nanti bisa untuk menjadi masukan buat teman-teman mahasiswa penyelenggara pada hari ini. Gimana, Himtro nggak bisa ya? Oke, saya sudah dapat 5 pemenang nih yang akan dapat goodie bag dari Fakultas Teknik. Bentuknya adalah bantal Bina Dharma. Nah, yang di Palembang bisa diambil segera. Kalau yang masih di luar kota, nanti kalau pas datang ke sini bisa menghubungi Mbak Hensu untuk ngambil hadiahnya dengan membawa identitas diri ya, KTM, supaya tahu Mbak. Yang pertama adalah dari TE Arik Putra Pratama. Yang kedua TS M Ferry. Yang ketiga TE Andito Ramadhani. Yang kelima dari TI Ari Sandi. Yang keenam TE Dedi Fajriansah. Ya, kok cowok semua ya? Apa emang isinya cowok semua ya? Selamat datang, terima kasih. Terima kasih buat yang pemenang-pemenangnya. Silakan nanti bisa ngambil di Mbak Hensu. Bagaimana Imam, apakah bisa di-share untuk yang Himtro? Atau gimana? Karena ini udah setengah 12. Ya, Bu. Ini ada, nah itu. Jadi suaranya harus share juga ya? Oke, silahkan suaranya. Lagi usaha. Suaranya belum masuk ke Zoom. Ini disimpan sama kamu. Mati suara. Emang gak ada suara ya? Persembahan terakhir dari Himpunan Mahasiswa
Salam teknik. Salam teknik. Intro 1. Salam intro 1. Salam teknik. Intro 1. Salam teknik. Intro 1. Salam teknik. Intro 1. Salam teknik. Salam teknik. Intro 1. Itu mati. Salam teknik. Elektro 1. Oke, terima kasih buat Himtro. Silakan kembali ke Imam. Imam Kar. Oke. Imam ini nah, Imam. Oke, terima kasih kepada perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro yang telah memperkenalkan himpunannya. Masuk ke acara terakhir, yaitu adalah penutupan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca, dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Dekan Fakultas, Kepala Program Studi Teknik Sipil, Kepala Program Kepala Program Studi Teknik Industri dan mahasiswa Universitas Bina Dharma dalam acara pengenalan kehidupan mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Bina Dharma tahun 2020. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah dalam acara hari ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Pak Dekan, Ibu Nina, teman-teman Pak Ishak dan yang lainnya. Ada beberapa tadi pertanyaan. Kaprodi masing-masing. Jadi nanti kan Anda kan punya grup maba nih. Nanti mungkin grup maba itu yang akan digunakan untuk komunikasi dulu bagaimana untuk kuliah perdana dulu, kuliah perdana di prodi masing-masing. Kemudian nanti bisa mulai kenal dengan dosen-dosennya. Kemudian nanti virtual class nggak mesti harus virtual class nggak selalu harus dilakukan setiap minggu ya. Jadi nanti ada jadwalnya. Untuk teknik industri nanti saya akan berkoordinasi lebih lanjut, terutama untuk yang kelas karyawan dan sebagainya. Memang mungkin sekarang jadwalnya masih bentrok karena selama masa pandemi ini kita masih pakai e-learning semua ya. Nanti akan ada kuliah perdana untuk teknik industri. Nanti akan dikasih tahu di grup. Mungkin nanti yang sipil dan elektro akan dikoordinasi di grup maba ya. Kemudian perlu diketahui untuk teknik industri tanggal 1 sampai 2 Oktober kita akan ada visitasi akreditasi. Mohon doanya supaya menjadi hasil yang baik. Jadi kita naik akreditasinya ya. Itu saja, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih buat Imam yang sudah menjadi MC hari ini. Terima kasih teman-teman himpunan yang sudah menyiapkan materi untuk diperkenalan. Sama-sama, Bu. Jangan lupa ya, memang teknologi itu mempermudah, tapi kita juga harus belajar ya. Jadi mahasiswa mah harus bisa dengan yang cuma kayak begini ya. Itu saja, terima kasih semuanya. Mungkin saya tutup semuanya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa tahun depan. Selamat bergabung di Fakultas Teknik dan sampai jumpa di kelas. Terima kasih. Apa Pak Ishak mau ada kata-kata? Saya ada tambahan sedikit. Oke, silakan ya. Pak. Untuk masalah teknik
perkuliahan memang agak sulit kalau nggak ketemu. Kadang-kadang di daring itu tidak jelas mahasiswanya. Jadi khusus untuk mahasiswa kelas itu membuat WA kelas. Misalnya kelas TS 1 SPT itu khusus untuk transisi. Kelas 1 TS 1 SP buat per kelas. TS 1A buat WA per kelas. Jadi maba ini semuanya maba tapi per kelas agar komunikasinya dengan dosen yang mengajar bisa nyambung. Ya, jadi dibuat WA per kelas. Nanti hari Sabtu saya jelaskan bagaimana ini lama banget ya. Untuk kelas TS 1 SPT hari Sabtu ketemu saya. Karena teknik perkuliahan yang mereka masih meraba-raba gimana benar cara kuliah di Bina Dharma. Jadi saya pengen ketemu muka dengan mereka. Nanti TS 1A, TS 1 SP saya ketemu juga. Jadi secara tatap muka ketemu, walaupun nanti kita pakai protokol COVID, ya harus ketemu tatap muka. Kalau nggak dijelaskan face to face sulit, mereka masih pusing saya menjawab pertanyaan dari mahasiswa SPT. Jadi mereka masih bagaimana cara memilih mata kuliah di semester 2 bagaimana ya. Nanti untuk SPT kelas 1 SPT ketemu saya hari Sabtu. Kelas SP juga 1 SP nanti ketemu saya hari Sabtu depan kita bagi. Kelas TS 1A ketemu minggu sekali lagi, Sabtu sekali lagi. Jadi ketemu benar bagaimana cara kuliah di teknik sipil. Itu aja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa namanya? Link ya? Link absen nanti akan Ibu tutup jam 12 ya. Jadi sekarang silahkan linknya bisa di sini atau di YouTube. Di YouTube udah dibuka. Kalau pakai HP mungkin nggak kelihatan. Oke, saya akan tutup pertemuannya. Ini kamu hostnya, tutup.